Siapa di sini yang masih belum tahu siapa itu Tony Stark? Ya, jadi kalian yang belum tahu, Tony Stark itu seorang karakter di dunia Marvel, khususnya itu The Avengers. Jadi Tony Stark ini berperan sebagai Iron Man, di mana dia itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa untuk membuat sebuah baju robot atau baju baja gitu. Nah, buat kalian yang penasaran, kenapa sih Tony Stark ini bisa sangat pinter? Gimana sih cara belajarnya dia itu? Oke, buat yang penasaran, mari kita analisis di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di Edwardias Channel. Yang masih belum tahu siapa itu Tony Stark, jangan lupa subscribe. Di video kali ini kita bakalan ngebahas kenapa sih Tony Stark itu bisa pinter banget. Jos. Oke, Tony Stark atau Iron Man dikenal sebagai karakter jenius dalam dunia Marvel. Siapa sih yang nggak tahu? Jadi selain sebagai miliarder dan juga filantropis, dia juga inovator teknologi kelas dunia. Namun dibalik semua kesuksesannya, sebenarnya Tony Stark belajar dan berkembang tuh gimana sih? Apa rahasianya? Terus apa yang bisa kita pelajarin dan cara belajarnya yang mengembangkan ide-ide inovatif gitu? Di video kali ini kita bakalan menganalisis gimana sih cara Tony Stark itu belajar, termasuk pendekatan-pendekatan belajarnya, cara dia memecahkan masalah, serta filosofi yang emang ngebuatnya terus berkembang gitu. Sekaligus kita bakalan mengaitkannya dengan teori-teori belajar modern dan juga menambahkan contoh-contoh yang mungkin relevan di kehidupan kalian sehari-hari yang bisa kita terapin dan juga kalian cobain sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana Tony Stark itu belajar? Oke, metode belajar Tony Stark adalah kombinasi dari beberapa pendekatan. Dia itu ngandelin learning by doing, pemikiran kritis dan juga memiliki growth mindset. Selain itu dia juga ngemanfaatin teknologi canggih buat mempercepat proses belajarnya gitu. Dalam kehidupan nyata bisa kita lihat banyak pelajaran yang bisa diterapin dari cara belajar Tony Stark buat meningkatin produktivitas kalian dan juga kreativitas kalian. Oke, kita bakalan bahas satu-satu. Yang pertama, learning by doing. Ya, salah satu karakteristik utama dari cara Tony Stark belajar adalah learning by doing atau belajar sambil melakukan. Dia itu bukan tipe orang yang hanya mengandalkan teori gitu, melainkan langsung mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Misalnya, ketika terjebak di gua Afghanistan, dia harus ngebangun Iron Man suit, yang dimana Iron Man suit itu yang pertama kali dia buat. Bisa kalian lihat di scene itu, ternyata yang dia buat kostumnya itu ala kadarnya. Tony belajar dan berimprovisasi saat dihadapkan pada tekanan ekstrim, nunjukin bahwa dengan mempraktikkan teori kita bisa menemukan solusi praktis yang ada dan juga nyata. Dari perkembangan Iron Man suit yang ala kadarnya, maka jadilah Iron Man suit yang canggih kayak sekarang. Wow, keren ya Tony Stark ini. Di kehidupan kita bisa menerapkan metode ini dalam berbagai hal. Contohnya saat mempelajari keterampilan baru kayak pemrograman atau desain grafis. Daripada hanya ngebaca buku atau emang ngikutin tutorial yang gak ada prakteknya langsung, kalian bisa cobalah langsung ngebuat proyek-proyek kecil. Misalnya, kalau kalian belajar coding, buatlah program sederhana, atau emang kalian sedang mempelajari desain grafis, cobalah langsung membuat desain-desain poster yang emang easy-easy dulu aja lah ya. Oke, menurut David Kolb, dalam teorinya tentang experiential learning, belajar melalui pengalaman langsung adalah salah satu cara paling efektif buat menginternalisasi pengetahuan. Edgar Dale's Count of Experience juga menyatakan bahwa kita lebih mungkin mengingat 90% dari apa yang kita lakuin dibandingkan hanya 10% dari apa yang kita dengar. Wow, seberpengaruh itu ya learning by doing. Jadi, kalau emang kalian pengen belajar sesuatu, kalian cobalah learning by doing gitu. Dengan menerapkan learning by doing, kita bisa mempercepat pemahaman kita dalam mempelajari keterampilan-keterampilan baru, khususnya di era sekarang ini gitu. Jadi kalian cobainlah buat ngerjain proyek-proyek nyata, baik di bidang teknologi, seni, ataupun yang kalian mau lah gitu. Dan kita bakalan lebih mudah menguasainya. Yang kedua, Tony Stark itu mempunyai problem solving dengan pemikiran kritis. Ya, kemampuan Tony Stark buat mecahin masalah dengan pemikiran kritis adalah salah satu aspek terpenting dari kesuksesannya. Contohnya saat dia menciptakan arc reactor untuk menyelamatin nyawanya. Nah, dalam situasi penuh tekanan, dia mampu berpikir kritis dan menemukan solusi yang memang efektif, meskipun dengan alat terbatas.
Tony nggak hanya nemuin solusi langsung, tapi juga nganalisis berbagai faktor buat ngedapetin solusi yang optimal. Oke, di kehidupan sehari-hari, pemikiran kritis sangat penting saat kita ngadepin masalah yang emang kompleks. Mimin kasih contoh misalnya ketika harus nyelesain proyek yang emang rumit nih di tempat kerja atau sekolah, kita harus bisa mecahin masalah tersebut menjadi beberapa bagian kecil gitu. Analisis tiap aspek dan mencari solusi yang emang paling efisien. Pemikiran kritis juga membantu dalam pengambilan keputusan, seperti saat memilih investasi, keuangan yang tepat, atau strategi bisnis yang efektif buat kedepannya. Menurut Bloom's Taxonomy, pemikiran kritis adalah salah satu keterampilan tertinggi dalam proses pembelajaran. Powell and Elder pada tahun 2006 juga menyatakan bahwa pemikiran kritis melibatkan kemampuan buat menganalisis, evaluasi, dan menciptakan solusi kreatif dari situasi yang emang agak kompleks. Jadi kita bisa nerapin pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari, ya dengan selalu menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Daripada hanya mengikuti solusi yang udah ada, kita bisa cari cara baru yang emang lebih efektif menurut kita. Yang selanjutnya, Tony Stark memiliki growth mindset atau belajar dari kegagalan. Ya, Tony Stark memiliki growth mindset. Keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha dan juga kegigihan berkat dirinya. Kita melihat dalam film bagaimana dia ngalamin banyak kegagalan saat emang ngembangin armor Iron Man. Namun dia selalu bangkit dan juga belajar dari setiap kegagalan tersebut. Dalam dunia nyata, mentalitas ini sangat penting buat mencapai kesuksesan jangka panjang. Jadi pastiin kalian mempunyai mental ini ketika kalian emang pengen survive ke kehidupan jangka panjang gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi kegagalan. Contohnya saat gagal dalam ujian, nggak lolos seleksi kerjaan, atau emang nggak capai target dalam proyek. Alih-alih menyerah, kita bisa ngelihat kegagalan sebagai kesempatan buat belajar dan berkembang juga gitu. Misalnya jika kita gagal dalam ujian, kita emang bisa menganalisis kesalahan kita, memperbaiki strategi belajar, dan juga bisa coba lagi. Try hard and try hard. Konsep growth mindset yang dikembangkan oleh Carol Dweck dalam bukunya Mindset: The New Psychology of Success menekankan bahwa orang yang memiliki growth mindset lebih cenderung belajar dari kegagalan dan menjadi lebih sukses dalam jangka panjang. Penelitian juga dilakukan oleh Yeager and Dweck pada tahun 2012 nunjukin bahwa emang mindset ini ngebantu seseorang menghadapi tantangan dengan lebih optimis dan juga produktif gitu. Dengan menerapkan growth mindset, kita bisa lebih mudah menghadapi kegagalan dan ngejadikannya bagian dari proses belajar. Ini bakalan ngebantu kita terus tumbuh, belajar dari kesalahan, dan menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, yang terakhir, Tony Stark itu memanfaatkan teknologi buat pembelajaran cepat. Ya, Tony Stark nggak hanya menggunakan kecerdasannya sendiri, tapi juga ngemanfaatin teknologi buat belajar lebih cepat dan juga lebih efektif. Dengan bantuan AI kayak Jarvis kalau di Marvel disebutnya, dia dapat menganalisis data, melakukan simulasi, dan mempercepat proses inovasi. Teknologi bukan hanya alat, tetapi juga emang partner dalam proses belajar Tony Stark. Ini juga bisa dipakai kalian ketika kalian belajar. Dengan menggunakan AI, sudah ada banyak website AI di Google Chrome yang emang udah ada yang gratis atau emang berbayar. Kalian bisa memakai aplikasi AI itu untuk proses belajar kalian. Enggak hanya itu, teknologi juga bisa menjadi alat yang sangat berguna buat mempercepat pembelajaran kalian. Contohnya, kita bisa menggunakan AI tools buat menganalisis data besar atau big data. Online learning platforms untuk mengakses kursus dari universitas ternama, atau emang simulasi software buat mempraktekkan keterampilan kayak coding atau desain teknik. Bahkan aplikasi seperti Duolingo bisa ngebantu kita belajar bahasa baru dengan lebih cepat. Jadi kalian emang harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut gitu guys. Oke, menurut Harvard Business Review pada tahun 2018, organisasi yang memanfaatkan data-driven decision making cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan. Schmidt dan Hunter pada tahun 1998 juga menemukan bahwa penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan dan pembelajaran dapat meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas dalam bidang manapun. Wow, keren ya. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan. Jadi, Tony Stark ini adalah contoh seorang pembelajar yang adaptif dan juga inovatif.
Jadi dia ini ngegunain berbagai pendekatan belajar, termasuk learning by doing, pemikiran kritis, dan growth mindset, serta memanfaatkan teknologi buat mempercepat proses belajarnya. Semua ini menjadikan seorang inovator ulung yang mampu memecahkan masalah kompleks dan menghasilkan solusi kreatif. Jadi, apa aja sih yang bisa kita pelajari dari Tony Stark? Yang pertama, kita bisa belajar learning by doing. Praktek langsung mempercepat pemahaman kita dalam belajar. Yang kedua adalah pemikiran kritis. Menganalisis masalah dari berbagai perspektif bakalan ngebantu menemukan solusi yang emang lebih baik. Yang ketiga adalah growth mindset. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar, dan kita harus melihatnya sebagai peluang buat berkembang. Yang terakhir adalah teknologi. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita bisa menjadi lebih efektif dalam belajar dan mengatasi tantangan. Siapa tahu mungkin kita bisa menjadi Tony Stark. Kan gak ada yang tahu ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu gimana sih Tony Stark itu belajar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next videos. Bye.